Nama saya Hari Suryanto. Saya NIM saya 2019 080 1010. Saya Fakultas Ilmu Komputer dan saya di sini sebagai kontra. Saya Muhammad Ihsan Siwan, NIM saya 2011 08 01 031. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Saya di sini sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Adlina Nabila Majid, NIM saya 2019 0101 507. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen, saya sebagai notulen. Saya Satrio Laksono dari Fakultas FDK, NIM 2019 11010. Saya dari Kontra. Nama saya Anastasia Keziahana Matahari Wawar, NIM 2019 0701 118, jurusan Psikologi, dan saya berperan sebagai prof. Perkenalkan, nama saya Mita Isnawati, NIM saya 2019 0101 506. Saya dari jurusan Ekonomi Manajemen. Saya sebagai moderator. Nama saya Abdurrahman Grahadi Maulana, NIM saya 2019 080 10 32. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Saya di sini sebagai pro. Selamat pagi, hari ini kita akan membahas tentang anime dan wibu. Anime adalah animasi dari Jepang yang digambarkan dengan tangan maupun menggunakan teknologi komputer. Kata anime merupakan singkatan dari animation dalam bahasa Inggris yang merujuk pada semua jenis animasi. Di luar Jepang, istilah ini digunakan sebagai spesifik untuk menyebutkan segala animasi yang diproduksi di Jepang. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa anime dapat diproduksi di luar Jepang. Beberapa ahli berpendapat bahwa anime merupakan bentuk dari orientalisme. Bagaimana? Apakah kelompok pro mempunyai tanggapan? Anime adalah sebuah karya seni berupa visual berasal dari Jepang. Itu kesukaan kami. Karena di dalam anime kami melihat alur-alur yang membuat kami tertarik. Silahkan kelompok kontra memberikan argumen. Oke, menurut saya kenapa ya nggak kartun Indonesia aja? Kenapa harus kartun anime gitu loh? Kartun Jepang maksud saya, kayak semacam anime. Kan kalau Super Jarwo itu kan kayak lebih mencintai produk Indonesia gitu loh. Kenapa nggak nonton itu aja sih? Kenapa harus anime? Bagaimana? Apakah kelompok pro mempunyai tanggapan? Menurut kita itu kartunan itu kurang bagus karena alurnya itu ngebosenin. Lebih bagus sih ke anime aja. Silahkan kelompok kontra memberikan argumen. Kalau anime kan itu maksudnya fiksi, jadi maksudnya menghayal gitu. Kalau lu nonton berita kan itu lu fakta, jadi lu tahu apa yang keadaannya sekarang yang terjadi. Jadi nggak kayak anime kan terlalu lu berimajinasi, terlalu tinggi gitu kan, jadinya kalau misalkan di kitanya jadi bagus juga, cuman kan jadi lu nggak tahu wawasan lu yang sekarang itu kayak gimana. Bagaimana? Apakah kelompok pro mempunyai tanggapan? Berita itu di TV apalagi itu penuh kebohongan. Kita nggak bisa memilah-milih mana yang benar, mana yang hoax. Apalagi sekarang udah zamannya canggih, kabar burung di mana-mana. Berita mana yang kita harus percaya? Berita semua, ya kurang baik lah sekarang, nggak kayak dulu-dulu. Sebenarnya arti kata wibu bukan hanya tentang kebudayaan Jepang, namun juga dapat diartikan berbagai banyak hal. Jadi dengan kata lain, wibu adalah orang yang berobsesi dengan hal-hal tertentu yang berbau Jepang. Ada beberapa kategori seseorang yang dapat dikatakan sebagai wibu. Contohnya, orang yang berobsesi dengan budaya Jepang dan menganggapnya lebih baik dibandingkan budayanya sendiri. Yang kedua, orang yang terobsesi dengan anime, manga, cosplay, game, dan hal lain sebagai yang berhubungan dengan pop Jepang. Yang ketiga, orang yang berbicara menggunakan gabungan kosakata Jepang dengan bahasa lain atau memasukkan beberapa kosakata pada kehidupan sehari-hari yang digunakan dengan tidak tepat. Bagaimana? Apakah kelompok kontra ada tanggapan? Kalau menurut saya wibu
Wibu tuh terlalu apa ya, terlalu fanatik kalau menurut saya, terlalu fanatik. Jadi karya visual yang fiksi dijadiin fakta gitu jadinya. Jadi lu mengadopsi diri lu, menganggap diri lu kalau misalkan lu sebagai karakter apa yang lu sukain. Jadinya kan karakter lu sendiri jadi terhalang sama karakter apa yang lu sukain gitu. Kayak cosplay kayak gitu kan, sama aja gitu kan. Jadi kayak dia pakai Naruto, dia kayak Naruto gitu kan, lu rambut lu kuning, jaket lu hitam oranye gitu kan. Jadinya kan kayak lucu gitu, kayak orang apa ondel-ondel kan nggak jelas. Jadi karakter lu tuh gimana gitu. Sedangkan Indonesia itu kan punya budaya sendiri. Jadi lu ngapain kayak ngadopsi budaya-budaya orang luar gitu kan, jadi nggak penting. Apakah kelompok pro ada berargumen? Wibu itu tuh mereka tuh mencari jati diri dari jati diri yang ada di karya fiksi orang lain. Sama aja kayak kalian. Apa bedanya kita para wibu sama kalian yang ini gue seneng komputer, lu nyari pasti fanatik sama komputer. Nggak mungkin lu fanatik sama hukum. Makanya gue pengen jadi Naruto dan gue lari kayak Naruto. Gue pakai baju kayak Naruto. Rambut gue semir, gue beli dengan harga yang nggak murah. Dan gue sangat bangga banget jadi sebuah Naruto karena gue bisa jurus Rasengan, terus jurus 1000 bayangan. Apa bedanya sama kalian yang kalian minatnya ke komputer, ngejarnya komputer, kalian minatnya ke di kafe, gambar mulu. Apa bedanya kan? Nggak ada. Bagaimana? Apakah kelompok kontra ada tanggapan? Oke, kayak gini aja deh. Naruto, lu ngapain sih beli baju tuh? Habisin duit banget, mending kayak lu buat kegiatan lu sehari-hari kayak makan, minum gitu loh. Itu bahkan bisa lebih murah loh daripada saya pernah dengar ada yang namanya AVA, kayak anime festival Asia gitu loh. Itu buat apaan sih? Ntar juga kalau misalkan ada lomba juga belum tentu menang gitu loh, kayak cosplay. Nggak ngaruh banget, kayak kehidupan lu tuh kayak kecampur aduk sama karakter-karakter anime yang nggak jelas gitu loh. Apakah kelompok pro ada berargumen? Kalau saya sih pas beli bajunya, semir rambutnya, beli perlengkapan lainnya itu kan digunain buat cosplay di event-event gitu. Kalau misalnya menang ya syukur deh menang. Kalau misalnya enggak ya yang penting kan hobi saya itu udah terpenuhi setidaknya. Di cosplay kan juga kita bisa nambah relasi antar teman yang dari awalnya kita nggak kenal, terus kita kenal buat komunitas cosplay. Sekian dari kelompok debat kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.